Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hai Bapak Ibu guru hebat, bertemu lagi dengan saya Betty Dwi Karwati. Saya adalah CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Banyuwangi. Dalam kesempatan hari ini, izinkan saya memaparkan tugas modul 1.3.A.6 demonstrasi kontekstual tentang visi guru penggerak. Perkenalkan Ibu fasilitator, yaitu Ibu Samsiah Wahyuningsih, dan Ibu pengajar praktik, yaitu Ibu Iis Lilia Vivi. Adapun tujuan pembelajaran khusus, yaitu calon guru penggerak berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan. Calon guru penggerak berlatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Untuk dapat mewujudkan misi sekolah impian dan melakukan proses perubahan, maka perlu sebuah pendekatan. Dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan inquiry apresiatif. Lantas, apa itu inquiry apresiatif? Suatu filosofi landasan berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif, menemukan hal positif dalam dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini, maupun masa depan. IA sendiri menggunakan prinsip utama psikologi positif, pendidikan positif, serta pendekatan berbasis kekuatan. IA percaya bahwa setiap orang memiliki arti positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan, sehingga IA berusaha fokus pada kekuatan yang dimiliki setiap anggota dan menyatukannya untuk menghasilkan kekuatan yang tertinggi. Pendekatan inquiry apresiatif di sekolah. Pendekatan IA dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang bisa digunakan dengan metode bagja. Dan berikut alur dari bagja. Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Dalam tahap ini, B. Buat pertanyaan. Berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran terkait perubahan yang ingin dilakukan. Tahap kedua yaitu ambil pertanyaan. Dalam tahap ini adalah tahap untuk mengumpulkan berbagai pengalaman. Bagaimana pengalaman positif dan individu, kelompok atau komunitas lain akan dijadikan pembelajaran. Tahap ketiga yaitu G, gali impian. Dalam tahap ini adalah penyusunan narasi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Tahap yang keempat, jabarkan rencana. Tahap ini merupakan tahap merumuskan rencana tindak tentang hal-hal penting atau mengidentifikasi yang perlu dijabarkan untuk mewujudkan misi. Tahap yang terakhir, tahap atur eksekusi. Dalam tahap ini adalah memutuskan langkah-langkah apa yang akan diambil, kemudian siapa yang akan diajak untuk terlibat dalam kegiatan, dan bagaimana strategi serta aksi-aksi lain demi mewujudkan visi-visi perubahan. Di mana visi-visi guru penggerak, yaitu visi saya, terwujudnya generasi cerdas, berkarakter,
Profil pelajar Pancasila yang unggul dan kompetitif dan santun dalam berkolaborasi. Untuk dapat mewujudkan visi yang saya buat, maka saya membuat Prakasa Perubahan, yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa melalui penggunaan teknologi pembelajaran. Untuk tahap berikutnya, yaitu penyusunan atap. Dalam memperjelas gambar mental prakarsa perubahan yang ingin kita susun, kita akan belajar menggunakan sebuah alat bantu yang kita sebut yaitu atap. Adapun beberapa hal yang perlu diketahui dari atap, yaitu aset adalah awal, yakni bagian yang menceritakan situasi awal, meliputi tanggung jawab sebagai guru dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai, seperti sarana dan prasarana, SDM, sumber daya manusia, dukungan pimpinan, warga sekolah, dan kepedulian orang tua, bakat dan minat. Yang T, tantangan, yakni bagian yang menceritakan tantangan atau kesulitan yang harus diselesaikan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Rendahnya kepercayaan diri murid, rendahnya rasa saling mengapresiasi prestasi antar murid, butuh waktu penjadwalan dan menyusun variasi pembiasaan, sosialisasi program dengan para guru dan orang tua. Aksi, yakni bagian yang menceritakan strategi dan pelaksanaan strategi belajar termasuk penyesuaian strategi pembelajaran, di mana merancang program pembiadaan yang bervariasi, menyusun pembagian tugas koordinator pembiasaan, menyusun jadwal tampilan yang merata untuk semua jenjang dan kelas. P, pelajaran, yakni bagian yang menceritakan pelajaran hasil refleksi terhadap keseluruhan proses. Murid memahami pentingnya rasa percaya diri dan keberanian untuk bakat minat. Murid menyadari bahwa setiap diri itu memiliki potensi baik, akademik maupun non-akademik. Murid menyadari manfaat untuk saling mengapresiasi. Berikut ini adalah kanvas Bagja yang telah saya susun. Prakasa perubahannya: meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa melalui penggunaan teknologi pembelajaran. B, buat pertanyaan, di mana saya membuat pertanyaan apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kreativitas motivasi belajar siswa melalui penggunaan teknologi pembelajaran. Tindakan yang saya lakukan: pertama, berkonsultasi dengan kepala sekolah tentang cara meningkatkan kreativitas motivasi belajar siswa melalui penggunaan teknologi. 2. Berkolaborasi dengan rekan sejawat baik di sekolah maupun di KKG. 3. Mencari literatur dari buku, jurnal, referensi lain tentang cara meningkatkan kreativitas motivasi belajar siswa melalui penggunaan teknologi pembelajaran. A. Ambil pelajaran. Prakasa perubahan meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa melalui penggunaan teknologi pembelajaran. Pertanyaannya: 1. Siapakah guru yang memiliki keahlian dalam bidang teknologi? 2. Bagaimana cara memilih media yang tepat untuk meningkatkan kreativitas motivasi belajar siswa melalui penggunaan teknologi pembelajaran? 3. Aktivitas apa saja yang dilakukan untuk meningkatkan kreativitas motivasi belajar siswa melalui penggunaan teknologi pembelajaran? Adapun tindakan yang akan saya lakukan: pertama, mencari contoh nyata, yaitu rekan sejawat, baik di sekolah maupun di luar sekolah, yang telah berhasil meningkatkan kreativitas motivasi belajar siswa melalui penggunaan teknologi pembelajaran. 2. Melakukan diskusi atau wawancara dengan mencatat hal-hal yang rekan sejawat lakukan terkait peningkatan kreativitas motivasi belajar. Yang ketiga, mencari referensi media atau teknologi pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan kreativitas motivasi belajar siswa. G. Gali mimpi. Prakasa perubahan meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa melalui penggunaan teknologi pembelajaran. Pertanyaan: 1. Apakah penggunaan teknologi pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa? 2. Bagaimana caranya agar meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa melalui teknologi pembelajaran dapat diterapkan di kelas ini? 3. Apakah dapat keterkaitan
antara pemanfaatan teknologi pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa dengan dimensi profil belajar Pancasila. Tindakan yang akan saya lakukan, pertama, membuat lembar observasi untuk mencatat kreativitas dan motivasi belajar siswa melalui penggunaan teknologi pembelajaran. 2. Melakukan kolaborasi dengan teman sejawat untuk melakukan pembelajaran. 3. Mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan membuat rencana tindak lanjut terkait penggunaan teknologi pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa. C. Jabarkan rencana. Prakarsa perubahan meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa melalui penggunaan teknologi pembelajaran. Pertanyaan. Yang pertama, apa langkah yang dilakukan untuk memulai pembiasaan penggunaan teknologi pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa? 2. Media apa yang tepat digunakan dalam pembelajaran? 3. Apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung usaha mencapai hasil tersebut? 4. Bagaimana mengukur kemajuan dan melanjutkan langkah? Kelima, bagaimana upaya untuk mempertahankan melanjutkan penggunaan teknologi pembelajaran dalam meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa? Tindakan yang akan saya lakukan, pertama, melakukan pembiasaan berkolaborasi, membuat LKPD dan instrumen penilaian. 2. Melakukan pemilihan media pembelajaran berbasis teknologi yang sesuai dengan karakteristik peserta didik, konten materi. 3. Melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap proses pembelajaran. Keempat, membuat lembar observasi dan melakukan wawancara dengan warga sekolah. Kelima, memberikan penghargaan kepada siswa yang menunjukkan kreativitas dan motivasi belajar siswa dalam pembelajaran. A. Atur eksekusi. Prakarsa perubahan meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa melalui penggunaan teknologi pembelajaran. Pertanyaannya, 1. Siapa yang terlibat dalam meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa melalui penggunaan teknologi pembelajaran? 2. Siapa yang bertanggung jawab dalam memantau penggunaan teknologi pembelajaran untuk meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar siswa secara konsisten? Tindakan yang akan saya lakukan, yang pertama, koordinasi dengan kepala sekolah selaku pemangku kebijakan untuk melakukan supervisi, guru ataupun rekan sejawat sebagai rekan diskusi, berkolaborasi dengan murid sebagai subjek pembelajaran agar mendapat sinergi positif, berkomunikasi dengan orang tua sebagai partner. Yang kedua, guru yang membuat prakarsa perubahan dan kolaborasi dengan rekan guru lain. Program penggunaan teknologi pembelajaran ini akan bervariasi. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.